Kembali lagi bersama aku. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sub budaya kaitan dengan perilaku konsumen. Nah, guys, di sini ada 4 subbab yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang pengertian subbab budaya, subculture, yang kedua itu perilaku konsumen internasional. Uh, kita ambil dari Amerika dan Korea. Terus yang keempat, subbudaya dan kaitan dengan agama, ras, usia, jenis kelamin. Dan yang terakhir, subbudaya dan kaitan dengan geografis dan wilayah. Nah, guys, di sini kita akan membahas dari subbab yang pertama tentang pengertian subbab budaya. Budaya adalah seperangkat pola perilaku yang secara sosial dilahirkan secara simbolis melalui bahasa dan cara-cara lain pada anggota dari dalam masyarakat tertentu. Ini menurut Wallendorf dan Reilly, kemudian ada Mowen. Dari sudut pandang perilaku konsumen, relevansi studi tentang budaya ada 2 tahap, yaitu tahap pertama, budaya suatu masyarakat selalu berkembang atau berubah. Perubahan ini membawa dampak pada perilaku anggota masyarakat tersebut dan akan membawa pengaruh pada perilaku mereka sebagai konsumen. Nah, yang kedua, untuk produk-produk yang sudah menjangkau multinasional, masalah perbedaan budaya pada setiap negara harus dipahami dengan seksama agar komunikasi dan pemasaran produk dapat diadaptasi sesuai budaya setempat. Nah, di sini perlu kita ketahui juga subbudaya itu apa sih? Menurut Subman dan Kanuk, subbudaya membagi keseluruhan masyarakat menjadi berbagai macam variabel sosial budaya dan demografis secara kebangsaan, misalnya kayak ada Malaysia, Cina, Amerika, dan lain. Kemudian agama, ada agama Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan agama lain juga. Ras, kemudian ada umur, ada gender, dan bahkan status pekerjaan, lokasi geografis juga termasuk dalam subbudaya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan subbab yang kedua, itu tentang perilaku konsumen internasional. Di sini kita ambil saja contohnya Amerika dan Korea. Kita lihat dari gaya hidup orang Amerika. Gaya hidup orang Amerika dinilai konsumtif, artinya ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan tanpa sadar berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Gaya hidup ini yang konsumtif membawa pribadi kita konsumen kepada keserakahan, artinya kita membeli sesuatu bukan lagi karena kebutuhan kita, melainkan karena keinginan kita. Terus kita lihat juga dari sisi perilaku konsumen Korea. Korea termasuk konsumen yang memiliki selera kelas atas. Bisa dilihat dari fashion atau style mereka bagus dan mereka sering menggunakan barang-barang yang bermerek. Bahkan fashion Korea merambat ke negara-negara lain termasuk Indonesia juga. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa setiap negara memiliki gaya hidup dan pendapatan yang berbeda-beda yang tentunya mempengaruhi perilaku mereka sebagai konsumen. Nah, pembahasan yang ketiga, subbudaya dan kaitan dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Misalnya bisa kita lihat di sini misalnya agama Katolik atau agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Bisa kita lihat agama Islam. Mereka ketika memilih makanan lebih cenderung memilih makanan yang halal atau tidak berkaitan dengan daging babi, misalnya kayak gitu. Atau Hindu tidak boleh makan makanan yang mengandung daging sapi karena menurut agama mereka, budaya mereka, sapi itu adalah binatang yang suci menurut agama mereka dan lain sebagainya. Kemudian ras bisa kita lihat ada Australoid, Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid. Jika kita berbicara mengenai hubungannya dengan perilaku konsumen,
bisa kita lihat bahwa berciri khas kulit putih, rambut pirang kecoklatan hingga kehitam-hitaman, mata hijau abu-abu. Dari perbedaan ini akan membentuk perilaku konsumen memilih produk. Misalnya yang berkulit putih, tentunya mereka mencari foundation atau alat makeup yang sesuai dengan warna kulit mereka, atau yang berambut pirang atau keriting, mereka akan melakukan smoothing atau catok biar lebih cantik dan lain sebagainya. Kemudian umur, ini bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok, ada baby boomer, Gen Y, dan Gen Z. Konsumen membeli produk sesuai umur, misalnya anak muda suka style yang kece-kece, yang modern dibanding dengan orang tua kita. Mereka mungkin akan membeli pakaian yang ya sesuai dengan usia mereka. Gak mungkin kan mereka membeli produk atau style yang tidak sesuai, kelihatan aneh gitu. Terus yang terakhir itu gender, laki-laki dan perempuan. Ada produk yang emang dibuat untuk laki-laki dan dibuat untuk perempuan, ada khususnya. Dan yang terakhir itu pembahasan mengenai subbudaya dan kaitan dengan geografis dan wilayah. Di sini bisa kita lihat contohnya Kalimantan dan Jawa. Konsumen di setiap daerah atau wilayah memiliki selera makanan yang berbeda-beda. Mungkin saja misalnya kita lihat orang Jawa, nah mereka cenderung suka makanan yang manis, atau orang Kalimantan cenderung suka makanan yang asin atau lain sebagainya. Nah tentu mereka akan menyesuaikan perilaku mereka dan sikap mereka terhadap produk tuh sukanya yang mana gitu, sesuai dengan selera mereka. Nah guys, cukup sampai di sini saja penjelasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian untuk mengerjakan tugas. Dadah!